Sehingga apa? Sama dengan saya kalau di Kuarnas waka, tapi begitu sampai di Undip, saya gugus depan. Ya, dipanggil Kuaran, saya datang Kak. Khusus orientasi bagi pembina gugus depan, saya datang Kak. Yang namanya Kak Kuaran dengan semuanya pada bingung gimana nih Kak Budi kok datang, wah Kak Kuarnas lagi. Loh, saya kan nggak pakai Kuarnas, pakainya gugus depan. Di sini saya pembina, ya kan? Coklat. Ya, saya dari pembina duduk di situ dengarin. Perkara mereka akhirnya bingung itu kan urusan mereka. Saya nggak bingung Kak, ya kan? Karena harus begitu. Jangan tercabut dari akarnya. Kalau tidak tercabut dari akar, maka kita bisa memahami persoalan di atas dan persoalan di bawah dan bisa mengharmonisasikan. Kenapa kita sangat kenceng kadang-kadang di atas itu kebijakannya? Karena kita tidak memahami persoalan di akar rumput. Dan saya mengkritik itu kalau di Jawa Tengah, pelatih gaya ngelatih orang di nggak punya gugus depan. Padahal itu bisa jadi pelatih kan lewatnya pembina dulu. Kenapa habis jadi pejabat kemudian lepas dari akarnya? Tetap dong. Supaya apa? Gugus depannya jadi maju karena banyak hal yang sudah diberikan pengalamannya ini diseringkan kepada pembina dan peserta didik di bawah. Ya. Dan ini kemudian yang menjadikan banyak para pelatih teman-temannya nggak ngerti apa yang dilatihkan. Ya, saya pelatih terkenal Kak, tapi teman saya di gugus depan nggak pernah tahu apa yang tak latihin. Itu kan jelek banget. Dan itu pola pikir ini Kak, perubahan pola pikir itu saya lakukan pada waktu saya jadi kepala dinas Kak. Banyak para pejabat yang anak-anaknya nakal, sama sekali tidak respect sama orang tuanya. Setelah saya lihat, ternyata para kepala dinas itu sering memberikan arahan, tapi anaknya nggak pernah dapat arahan sama sekali. Kakak boleh tanya kepada anak saya, kepada istri saya, apa yang saya lakukan. Sejak saya itu sadar betul bahwa ilmu yang saya bagikan, itu kewajiban utamanya dibagikan kepada belakang saya ini. Sehingga anak saya itu masih SD, masih SMP, saya sudah ceramah di depan mereka Kak. Tanya boleh anak saya, ceramah Kak, apa yang saya bagikan kepada masyarakat, saya bagikan ke anak saya dulu. Meskipun dia belum sampai waktu itu. Saya bilang, nak, Bapak itu prihatin loh. Namanya anak gubernur itu kan luar biasa. Nakalnya setengah mati. Karena saya orang pramuka kan sering ngobrol-ngobrol. Saya tanya, Bapak itu ngurusin orang tua aja. Kamu itu nggak pernah diurus. Saya tersadar betul-betul ya. Ternyata itu pribadi yang dikorbankan. Kalau kita nggak bagi waktunya betul, itu anak kita jadi nggak tahu apa yang kita lakukan. Padahal kita disembah-sembah sama orang. Luar biasa, luar biasa. Sejak saat itu saya beli peralatan untuk paparan di depan anak saya itu Kak. Bapak mau ngasih ceramah nih tentang pramuka. Kamu duduk berdua, tak kasih ceramah sama istri saya. Maka sampai sekarang tuh saya sering disindir-sindir sama anak saya, kegiatan pramuka. Pasti bicaranya ini kan Pak, itu kan. Udah tahu dia karena materi itu udah tak berikan ke dia. Nah ternyata itu sangat-sangat efektif untuk menjadikan anak kita itu jauh lebih baik. Karena ternyata Bapak itu juga peduli ke orang dan juga peduli kepada keluarga secara seimbang. Nah kita kadang-kadang sudah capek sampai di rumah, nah Bapak capek tidur ya. Bapak capek ini kalau dia nakal dikit kita marah. Nah, kita lupa bahwa yang kewajiban kita utama itu sebenarnya di belakang kita ini persis. Ya, itu yang harus kita beri dulu. Nah, mudah-mudahan Kakak juga sampaikan, jangan sampai ada pelatih yang sangat terkenal, anaknya terlantar Kak. Ya, nggak diurus, nggak apa, kemudian keluar dari anaknya. Bapak sama Mama memang sukanya pramuka itu ngurusin orang lain, tapi kita boro-boro diurus aja enggak. Ya, ini. Kemudian yang terkait dengan kurikulum, saya minta Kakak bisa ada rekomendasi ke saya terkait dengan SKU, SKK, Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega. Kalau ada rekomendasi saya senang dari Pusdik ya, karena kami sedang menyusun. Pengalaman LT5 membuat saya sangat terperangah. Bahwa ternyata kita sudah kehilangan branding. Ya, meskipun saya tanya ke 4 adik penggalang dari berbagai daerah, hanya 4 dari 512. Kan kecil sekali sampelnya. Tapi membuat saya terhenyak. Setiap hari itu hampir 80-100 adik-adik itu sakit Kak, LT5. Masuk ke pos kesehatan. Di sana begitu dikasih makan, lari lagi Kak. Karena ternyata tidak sarapan dan tidak makan siang, nggak sempat. Sarapan waktunya lebih dari 2 jam, makan siang hanya 2 jam.
Ternyata 2 jam ini adik-adik nggak bisa masak. Ini Kapusdik salah semua ini, ya, salah semua. Kapusdik salah semua, termasuk saya salah. Saya salah persepsi, kakak salah ngasih materi. Adik-adik itu hanya dikasih materi lomba supaya dapat juara, ya. Tapi gimana nyiapin makan nggak pernah diceritain, kali-kali saya nggak tahu, ya. Kelihatannya ke situ. Karena apa? Kasusnya sangat sederhana. Ada 1 hari di mana adik-adik itu dapat daging ayam. Kenapa nggak bisa dimasak deh? Jawabannya, Kak, kita harus mandi, kita harus nyiapin semuanya. Kalau masak ini waktunya nggak ada. Ayam ini kan lama. Oh gitu ya dek. Mau dimasak apa? Tapi juga nggak tahu. Terus sayur ini dimasak apa? Nggak tahu. Ternyata nggak ada pelajaran masak sayur selama persiapan LT ya. Nggak diberikan Kak bagaimana memasak itu. Betul apa betul ya? Itu cuma 4 loh ya. Dia cuma semaput, dalang rintang, semua itu. Masaknya kelalen, nggak disampaikan. Saya tuh, waduh, berarti kita salah ya. Kemudian yang kedua, ternyata sekarang ini kakak-kakak ngajarin anak-anak itu makan cepat Kak. Fast food semua. Kalau bisa barangnya frozen. Begitu kakak pulang kerja, nah itu keluaran dari freezer, tolong digoreng ya Kak. Masuk keluar dari freezer, tolong direbus ya Kak. Cuman gitu. Jadi kalau saya tanya, kalau misalnya menu ini Kak, adik-adik ya, menu ini tak ganti nugget, sosis, super mie. Tahu? Oh tahu, kalau itu cepet Kak, bisa. Digoreng, itu ya berarti memang adik-adik ini di mindsetnya itu sudah fast food, ya. Meskipun dia pramuka. Pertanyaan dan tantangan saya kepada kakak-kakak, menurut saya brandingnya pramuka adalah memasak, ya. Dan kalau kita mau nge-brand betul, kalau dia ikut pramuka, dia pasti bisa masak masakan daerah. Harusnya itu kita branding Kak. Jangan sampai Dek dari mana? Dari Padang, bisa masak makanan Padang? Nggak bisa. Loh, kok nggak bisa sih? Harusnya kalau pramuka bilang, aku bisa. Aku bisa soto Sokaraja, kalau dari Purwokerto kayak saya ya. Aku bisa buat mendoan. Bukan dikasih tempe, nggak dimasak. Diapain Kak lama? Padahal tempe itu nggak dikasih apa-apa, udah masukin ke apa? Wajan, kasih minyak dikit, kalau nggak tahu ya kasih langsung air, kasih kecap, kasih garam, udah enak banget itu, nggak usah diapa-apain. Saya dapat mobil hanya karena masak. Saya dapat mobil hanya karena masak. Dan itu seorang pembina yang sangat tidak berkualifikasi dari Indonesia yang ngajarin orang Inggris. Saya di Wales itu bisa dapat uang 3.000 pound sterling, itu kira-kira ya kali 20.000 ya hampir 60 juta lebih lah ya. Itu hanya ngajarin masak Kak. Dan saya diketawain orang Indonesia semua yang ada di situ. Begitu Richard bilang, Budi, katanya, are you Scots? Saya bilang, ya, I'm Scots. Kamu bisa bantu saya? Bisa. Tapi saya minta 4 minggu saya nyantrik dulu. Saya bilang, saya melihat apa yang dilakukan oleh Richard, saya nanti ikut. 4 minggu saya ikut dia latihan. Penggalang. Begitu minggu kelima, kamu confidence? Kamu sudah punya percaya diri untuk ngasih? Bisa. Boleh nggak saya, karena ini liburan, kita materinya adalah camping preparation. Jadi bagaimana kita menyiapkan camping, tema. Boleh? Kamu yang ngasih tagline-nya, saya yang bagian masak-memasak gitu kan. Karena saya nggak punya materi lain Kak. Tahunya cuma masak aja. 10 mahasiswa saya pinjam rice cookernya. Saya bilang, how to make rice with rice cooker. Nah, kan membuat nasi dengan rice cooker. Sama orang Indonesia diketawain, orang Inggris nggak pernah buat ini, ya kan? Nah, saya mulai caranya, ambil beras, masukkan berapapun ukurannya, saya nggak peduli. Yang penting Anda ukur rasio air dengan beras itu 1:2. Jadi itu 2 ruas, nanti jadi 4 ruas. 1 ruas jadi 2 ruas. Teklekin, biarin selama 30 menit. Dibuka, jadilah nasi. Mereka senang, wih, jadi nasi dimakan enak. Nah, masih belum excited. Richard bilang, ini sih tempatmu biasa. Oke. Minggu kedua saya bilang, how we can make a chicken rice. Chicken rice? Mulai dia. Iya.
Caranya gimana? Drumstick, pupuk ayam, 3 biji, masukin ke rice cooker, dikasih air, kemudian diceklekin. Tunggu 10 menit. Ya, setelah 10 menit, masukkan beras, biarkan. 30 menit kemudian, wih, chicken rice, ya kan? Wah, bingung dia. Habis itu masuk ke, itu keahliannya orang yang kos, Kak. Kan punyanya cuma rice cooker, kalau di luar negeri itu nggak ada yang banyak-banyak. Chicken rice and vegetable. Ya sudah mulai, wah kamu sudah mulai menunjukkan profesionalnya, Budi. Ya, this is my profession. Saya bilang, ini profesi saya. Bukan profesional, tapi profesi saya, tiap hari masak. Rice dan chicken. Habis itu sama chicken, supaya ada rasanya, tak suruh ngasih bawang bombay, dikasih garam dikit, dikasih nasi. 25 minutes, you can open it and then put vegetable. Jadi 5 menit sebelum masak, dikasih sayur-sayuran, ditutup. Buka, rice, chicken, and vegetable. Wah, dia bilang, luar biasa ya. Dan akhirnya, akhir dari 7 kali pertemuan 7 minggu, itu adalah how we can camp with rice cooker. Dengan 1 rice cooker, kita bisa melakukan perkemahan. Saya ajarin dadar telur, saya ajarin, wah seneng banget Kak. Bagusnya di sana begitu habis camping, kemudian ada evaluasi yang kita sebut dengan klarifikasi. Orang tua dipanggil sama pembina, sama Richard itu, kemudian anak-anak suruh cerita pengalaman apa yang dia bisa lakukan. Wah, selama seminggu kami enjoy sekali, bisa masak apa saja dengan 1 rice cooker dan tidak perlu ada api, hanya ada listrik dan sebagainya, resikonya lebih kecil dan sebagainya. Habis itu kotak diedarkan, gitu kan. Begitu, ya begitu saya terima kaget saya. Ngomong kayak gini aja dapat 1.000 nih. 1.000 pound sterling kan itu udah 20 juta itu. Banyak banget ini. Nah, habis itu selesai. Saya pikir kerjaan saya selesai. Ternyata habis itu setiap liburan itu orang tua nelponin, Budi kita mau camping ini 10 orang tua sama anak-anak, bisa nggak didampingin? Udah, jadi saya jadi tukang pembina camping kan. Tapi ya khusus dengan masakan-masakan, akhirnya masakan-masakan Eropa pun bisa kita buat di rice cooker pemanasannya. Jadi banyak variasi. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa barang yang sangat tidak ada artinya, pengetahuan dan keterampilan yang sangat tidak ada artinya bagi kita, itu sangat berarti bagi peserta didik. Ya, masak oseng-oseng buat kita kan gampang, tapi bagi peserta didik saya melihat ini barang baru. Hingga saya kok melihat pesan terakhir kepada kakak-kakak itu, tolong masak ini keterampilannya harus kita coba putuskan lah Kak. Diputusin kita mau ikut modern, ya, atau kita ingin menjadikan adik-adik ini menjadi seorang yang mandiri dan dia memelihara budaya kuliner daerah kita. Karena sekarang nggak ada Kak. Kalau nggak kita angkat, siapa sih yang memelihara kuliner daerah? Pecel, bangsa itu udah orang tua-tua gini Kak, adik-adik sayur sudah nggak mau. Tapi kalau anggota pramuka, dia pasti bisa masak dan dia mau. Kalau itu jadi branding, jadi semangat kita semua, itu luar biasa. Itu pengalaman saya kemarin di LT yang saya dapatkan, ternyata sudah ada pergeseran tentang peradaban makan ini, ya, di peserta didik. Sehingga kenapa ini bergeser? Karena saya yakin kakak-kakak nggak ngurus ini, ya, dianggap ini nggak penting. Karena LT maka yang penting adalah lombanya supaya dapat juara. Padahal sebenarnya kita lagi didik karakter Kak. Enggak juara enggak apa-apa, tapi keterampilannya lebih ya. Saya ini contohnya Kak. Saya itu kan juara LT5, LT4 Kak. Di Jawa Tengah kemudian masuk LT5. Dulu enggak ada LT5. Tapi juara LT4 itu akan mengikuti Jamboree Dunia. Dan waktu saya tahun 71 itu Jamboree Dunianya di Jepang. Ketua regu saya anaknya residen, dulu ada residen ya di atas bupati. Saya hanya wakil ketua regu. Waktu kita berdua dikirim ke Semarang untuk seleksi, saya sudah tahu pasti yang menang ketuanya, ya. Karena anaknya pejabat, uang tidak masalah. Saya kan orang pinggir jalan, jadi nggak tahu. Tetapi sekarang saya buktikan, dia jadi dokter, Purwito itu jadi dokter. Saya buktikan bahwa ternyata tidak selalu ketua regu itu dia betul-betul militan pramuka. Mungkin orang biasa militan pramuka. Dan jadi pramuka yang militan pun ternyata juga bisa lebih sukses daripada yang biasa. Jadi ini saya kira yang mesti kakak-kakak sampaikan kepada adik-adik bahwa keterampilan ini luar biasa pentingnya. Saya kira itu Kak, terima kasih sudah cukup lama dan kakak mungkin bosan dengan cerita saya. Saya berbagi tidak sedang sombong tapi ingin
bagikan apa yang saya miliki agar supaya bisa menjadi bagian dari pengetahuan kakak sekalian. Makasih, kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.